Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak bersama tulisan dari Pendeta Ayub Setianto dari GKI Kartosuro dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Pemberdaya Pertama berdasarkan Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Bersama saya, Saudara Elia Mahar Sinduputro. Nah, pada saat ini kita akan memulai renungan kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas kehidupan kami, atas segala berkat dan karya Tuhan Allah yang menyertai kami dalam segala pengetahuan dan ketidaktahuan kami. Dan pada saat ini Tuhan kiranya pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah kami dapat belajar arti dari pemberdaya pertama di dalam kehidupan kami, sehingga pun kami juga dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah di Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sekali lagi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Keluarga adalah pendidik pertama. Tumbuh kembang anak dari berbagai sisi berasal dari pendampingan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Bersama keluarga, setiap orang belajar berelasi, belajar mengatur, berdiskusi, memimpin, berjumpa dengan ragam karakter, atau mengenal Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman. Habituasi adalah pembiasaan yang dilakukan di dalam keluarga. Ini tentu berperan penting bagi tumbuh kembangnya sifat dan perilaku setiap generasi, termasuk kita semua yang ada di sini. Nah, keluarga menjadi pemberdaya pertama bagi generasi demi generasi. Allah memerintahkan kepada setiap keluarga untuk mengupayakan pemberdayaan setiap generasi. Orang tua menjadi figur yang memegang peran utama untuk terus mengajarkan kepada anak tentang kasih kepada Allah. Proses mendidik yang pertama kali diwujudkan adalah melalui pembiasaan yang baik. Cinta kepada Allah dengan sepenuh hati yang ditunjukkan melalui cara hidup dan dalam perbuatan menjadi perintah yang terus-menerus diulang dalam setiap kesempatan yang ada. Misalnya dipercakapkan di dalam rumah dan di luar rumah, atau di waktu istirahat dan di waktu kerja. Bahkan untuk menekankan betapa pentingnya bahwa mengasihi Allah itu menjadi hal yang menjadi pegangan bagi kita semua adalah perintah itu diikatkan pada lengan, dipasang di dahi. Bahkan dikatakan juga di sini dituliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang rumah. Tradisi pengajaran dengan mendongeng pun juga harus dihidupkan dalam keluarga umat Tuhan. Generasi boleh berganti, tetapi kisah tentang kasih Allah harus terus diketahui dan dialami. Itulah sebabnya Allah memerintahkan agar setiap orang tua menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel yang ditolong Allah, mulai dari pembebasan perbudakan di Mesir. Kedua adalah tradisi pengajaran dengan mendongeng juga harus dilakukan dan dihidupkan oleh keluarga umat Tuhan. Generasi boleh saja berganti, tetapi kisah tentang kasih Allah harus terus diketahui dan dialami. Itulah sebabnya Allah memerintahkan agar setiap orang tua menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel yang ditolong Allah,
Mulai dari pembebasan perbudakan di Mesir, kita semua tahu tentang itu, hingga perjalanan menuju tanah perjanjian. Perbuatan Allah yang besar mendidik generasi untuk hidup takut akan Tuhan, serta tidak melupakan semua kebaikannya. Teens, mari kita lakukan proyek ketaatan mengasihi Allah. Setiap pagi, sebelum beraktivitas, secara rutin, bacalah Alkitab dan merenungkannya. Tapi jangan lupa berdoa ya. Nah, karena itu kita akan menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas segala kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas keluarga yang Tuhan Allah berikan kepada kami, di mana Tuhan Allah memakai keluarga kami yang begitu beragam kondisinya, begitu beragam sikapnya, dan begitu beragam pandangannya. Namun biarlah kami bersama dengan Tuhan Allah dapat dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga dengan penyertaan-Mu kami pun dapat bertumbuh di dalam keluarga ini, dapat menyaksikan karya kasih Allah, dapat juga terbentuk untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah ketika kami dapat saling mengasihi di antara anggota dan keluarga kami, biarlah kami juga dapat dimampukan untuk mengasihi Allah, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga biarlah kasih-Mu juga menyala-nyala atas kami, dan kami pun juga dapat membagikan kasih kepada keluarga kami yang ada di rumah ini. Tolong kami, urapi kami, dan biarlah melalui kebiasaan yang akan coba kami bangun setiap harinya melalui baca Alkitab, Tuhan Allah mampukan kami agar biarlah kami dapat membangun kebiasaan yang baik. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan kita pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.